Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 13 Agustus 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, pengrajin udang asinan atau kerap disebut udang kecepe di Kabupaten Deli Serdang hingga saat ini masih sulit untuk mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg dan hal ini membuat pengrajin terkendala dalam melakukan pengolahan udang asinan. Kelangkaan gas LPG ukuran 3 kg di Kabupaten Deli Serdang juga masih dirasakan para pengrajin udang kecepe. Gas LPG 3 kg ini sangat dibutuhkan para pengrajin untuk merebus udang setelah ditangkap dari laut. Kelangkaan gas LPG ukuran 3 kg ini telah dirasakan para pengrajin sejak 2 bulan terakhir. Kalaupun ada harganya juga sangat mahal. Salah seorang nelayan Sri Wahyuni mengatakan ia sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah agar dapat mengatasi permasalahan nelayan dan tidak hanya gas LPG 3 kg. Namun, solar bersubsidi juga sangat dibutuhkan para nelayan di wilayah ini untuk dapat pergi melaut. Kalau kesulitannya Pak ya, baru-baru ini kan sulit untuk mencari gas LPG yang 3 kilo. Jadi kita cari daerah mana-mana. Sementara kayak mana ya Pak, namanya gas ini karena kita butuh, harga pun kadang melebihi dari harga. Tapi karena kita butuh ya kita beli. Karena kalau nggak ada gas kan kita nggak bisa berangkat. Nggak ada untuk perebusannya. Kepala Desa Parningotan Marbun mengatakan pihaknya telah menyampaikan permasalahan dihadapi para pengrajin dan nelayan ini ke Dinas Perikanan dan Kelautan, namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan. Ya, sepengetahuan saya, ya pemerintah sudah bantu mereka melalui kurs supaya bisa dapatkan pinjaman dan mereka bisa beli sampan. Kalau bisa ke depan Pak, pemerintah itu cukuplah perhatiannya bagi nelayan supaya diberi juga sampan yang baru. Dan tadi saya sudah sampaikan juga ke orang perikanan, Pak Ono, supaya juga diperhatikan minyak dan gas kepada mereka. Karena butuh gas itu untuk memasak kecepe itu biar bagus, biar jangan busuk dia Pak. Diharapkan pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang dapat mengatasi permasalahan pengrajin udang asinan di Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu pemirsa, puluhan warga mendatangi pabrik pengeringan jagung di Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang karena debu dari pabrik tersebut masuk dan menempel ke seluruh perabotan di dalam rumah. Salah seorang warga menunjukkan debu pabrik masuk ke dalam rumahnya yang berada di Dusun Rambungan, Desa Baru, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Seluruh perabotan rumahnya dipenuhi butiran debu yang merupakan limbah dari pabrik yang tidak jauh dari pemukiman mereka. Peristiwa ini sudah dirasakan warga sejak 3 bulan terakhir dan sudah melaporkan ke perusahaan namun tidak mendapat tanggapan. Karena tidak ditanggapi membuat puluhan warga berunjuk rasa ke perusahaan karena menjadi ancaman terhadap kesehatan. Salah seorang warga Masteriah mengatakan polusi abu pabrik jagung ini sudah berulang kali diberitahu warga ke pihak perusahaan namun diabaikan. Ditanggapinya aku udah 3 kali masuk kemari jumpa sama satpamnya, nggak ditanggapinya. Itu masuk semua ke kamar, ke apa semua, sofa-sofa habis semua. Apa yang masuk? Abu-abu apa? Abu jagung, semua lah asap. Sementara itu perwakilan dari pihak perusahaan Galmos Samosir mengatakan tempat ini merupakan usaha yang bergerak di bidang pengeringan jagung dan tidak memproduksinya. Terkait 4 poin yang menjadi tuntutan warga, pihak perusahaan akan memperbaiki dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sementara terkait limbah polusi yang menjadi tuntutan utama, pihak perusahaan berjanji akan memperbaiki dan tidak akan beroperasi jika belum ada perbaikan. Tuntutan masyarakat, mungkin kita selama ini ada hilaf, terutama menyangkut kenyamanan warga atas ada debu. Secara teknis pernah kita atasi, tapi kurang sempurna berakibat muncul lagi.
Dan ini kita akan komit dengan tuntutan masyarakat harus sesempurna mungkin dan tidak akan mengganggu masyarakat lagi. Ada beberapa poin tuntutan ini yang bisa kita realisasi segera. Contoh, sementara ditutup dulu, kita penuhi. Ini demi kebaikan semua. Sebelum tuntutan warga dipenuhi, warga memasang tenda di depan pintu masuk dan memblokir jalan agar aktivitas truk pengangkut jagung ke perusahaan tidak dapat melintas. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di Jalan Slebes, Medan. Petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap seorang pria pengguna narkoba yang sempat membuang 1 bungkus sabu dalam plastik lips saat penggerebekan. Penangkapan berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba. Petugas kemudian menggerebek kampung narkoba yang berada di Jalan Slebes, Gang 15, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil mendapati seorang pengguna narkoba bernama Firdaus, usia 30 tahun, sedang berada di dalam rumah. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, AKP Harrison Manulang mengatakan setelah diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan bersama barang bukti 1 paket sabu-sabu, petugas langsung melakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan narkoba. Kami berhasil mengamankan 1 orang yang diduga pengguna, juga 1 paket sabu di sekitaran TKP tempat pelaksanaan GKN. Demikian. Saat pengguna akan kami boyong ke komando untuk proses lanjut, pengguna sedikit melakukan perlawanan. Demikian. Setelah dilakukan hasil urinnya positif. Kini pelaku pengguna narkoba mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kita ke informasi lain pemirsa, seorang pemuda di Kecamatan Natal, Mandailing Natal selamat setelah diterkam kawanan buaya muara berukuran 5 meter. Amran, warga Kelurahan Pasar 2 Kecamatan Natal, dibawa ke Rumah Sakit Husni Tamrin Natal karena mengalami luka gigitan buaya muara saat mencuci tangan di Sungai Batang Natal. Korban yang mengalami luka di bagian tangan harus mendapatkan 26 jahitan dan perawatan intensif dari dokter. Korban sempat ditarik kawanan buaya ke dalam sungai, namun korban berhasil melepaskan tangannya dari gigitan buaya dan ia pun menyelam ke tepi sungai untuk menyelamatkan diri. Korban yang berprofesi sebagai pedagang ikan di Pasar Natal ini tak menyangka kalau kawanan buaya muara menghampirinya saat mencuci tangan. Keberadaan buaya di Sungai Batang Natal ini sudah menjadi pemandangan biasa bagi nelayan yang mencari ikan. Tak hanya 1 atau 2 ekor buaya yang sering menampakkan wujud, tapi ada 4 ekor buaya muara yang berukuran 2 hingga 5 meter. Kawanan buaya ini kerap berteduh dan beristirahat di dekat pemukiman warga yang berada di bantaran Sungai Batang Natal. Informasi yang kami dengar kemarin, si korban ini mau nyuci tangan di sungai itu, namun tiba-tiba katanya ada buaya, jadi tangannya ini sempat digigit. Jadi beruntunglah dia sempat bisa lari, namun tangannya udah luka-luka. Dan akhirnya dibawa warga sekitar ke rumah sakit. Buaya di sini banyak itu, cuman karena jarang nampak, makanya kita nggak tahu berapa jumlahnya Bang. Cuman yang jelas kalau di sungai ini masih ada buayanya. Untuk mengantisipasi terjadinya korban jiwa, masyarakat Kecamatan Natal mengharapkan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan pemerintah daerah menangkap atau mengusir kawanan buaya dari pemukiman warga yang sering beraktivitas mencari ikan atau menggunakan sungai ini untuk mandi. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis moja. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, jamaah safari subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan meramaikan musolah Amilin Jalan Gaperta Medan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kegiatan safari subuh Arafah Sumatera Utara yang memasuki minggu ke-62 terus menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid. Kegiatan safari subuh Arafah binaan Pangdam 1 Bukit Barisan melalui pembinaan mental dan kesejarahan
Kodam 1 Bukit Barisan yang berjalan pada minggu ke-60 ini merupakan program Kodam 1 Bukit Barisan dalam memakmurkan musola atau masjid. Dengan kekompakan masyarakat dalam memakmurkan musola atau masjid di setiap lingkungan masing-masing, dapat mensejahterakan lingkungan musola atau masjid. Kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara dalam menyebarkan syiar Islam dari musola atau masjid ke masjid memperkenalkan kotak infak kejujuran. Kotak infak kejujuran ini memudahkan jamaah dalam bersedekah serta mensejahterakan lingkungan masjid seperti masyarakat kurang mampu. Untuk menjalankan program ini, tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara menyerahkan kontak infak kejujuran, Al-Quran, sandal musola, dan masjid. Kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara juga diisi dengan tausiah singkat oleh Kiai Haji Zulfikar Hajar. Dalam tausiahnya menyampaikan sebagai umat muslim harus saling tolong-menolong dengan bersedekah. Ia juga mengajak para jamaah untuk terus berbuat kebaikan kepada orang banyak. Ketua tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara, Muhammad Iqbal Parinduri, mengajak generasi muda untuk dapat bersama-sama meramaikan musola atau masjid. Kita mengajak kepada kita semuanya, umat Islam, para aktivis dakwah, mari sama-sama kita terus memakmurkan masjid. Utamanya apa? Bagaimana kita bisa meramaikan sholat subuh, seramai sholat Jumat. Insya Allah ini akan menjadi sebuah kemenangan, kebahagiaan dan keberkahan akan turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Safari Subuh Arafah Sumatera Utara terus berjalan menyebarkan syiar Islam dari musola atau masjid ke masjid yang ada di setiap kabupaten kota di Sumatera Utara. Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah dan HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Misbahul Muslimin Sumatera Utara menyelenggarakan sholat tasbih, zikir, dan takbir akbar di Masjid Raya Miftahul Iman, Jalan Jermal 7, Medan pagi tadi. Sholat tasbih dipimpin Ustadz Yusuf Siregar, diikuti ibu-ibu dari Majelis Taklim di kawasan Medan sekitarnya. Sholat tasbih merupakan salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat muslim agar dapat menghapus dosa dan memberatkan timbangan amal baiknya di akhirat. Sholat tasbih dapat dilakukan sekali dalam sehari atau bila tidak memungkinkan bisa dilakukan 1 kali dalam sebulan, 1 tahun, atau 1 kali seumur hidup. Ustadz Mansur Daud Lubis dalam ceramahnya mengatakan, sholat tasbih bila dikerjakan pada siang hari dapat dilakukan sebanyak 4 rakaat dengan 1 salam. Sementara jika dilaksanakan pada malam hari dikerjakan 4 rakaat dengan 2 salam. Sholat tasbih dan zikir yang dilakukan Majelis Misbahul Muslimin Sumatera Utara mengambil tema Mari Jadikan Masjid Menjadi Pemersatu Umat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ustadz Mansur menyebutkan masjid selain sebagai tempat ibadah juga menjadi pusat pendidikan di mana setiap umat muslim berhak mendapatkan ilmu melalui kajian-kajian agama yang diadakan di masjid. Sebagai masyarakat majemuk sudah seharusnya masjid juga digunakan untuk menyebarkan dakwah yang menyejukkan termasuk juga pendidikan politik. Dikatakan pendidikan politik dalam Islam adalah pendidikan berpolitik yang benar, tidak memecah belah dalam artian politik yang menyatukan. Selain itu politik yang dianjurkan adalah politik inspiratif sebagai pembelajaran memilih pemimpin yang sesuai anjuran dalam Al-Quran, menegakkan keadilan, hukum, dan memberantas korupsi. Ustadz Mansur Daud Lubis menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk bagi setiap umat muslim yang mau memakmurkan masjid dan beriman kepada Allah. Kita dengan laksanakan sholat tasbih dan zikir akbar ini, karena ini memang kegiatan rutin yang kami laksanakan dari Majelis Misbahul Muslimin Sumatera Utara. Untuk yang sekali ini kita harapkan agar umat ini bersatu. Apalagi kita juga tidak mau menerima yang politik identitas itu. Karena memang semua kita beridentitas. Tapi jangan jadikan identitas kita itu untuk menekan seseorang, untuk menekan, mengintimidasi seseorang menjadi politik yang identitas gitu. Jadi makanya
politik identitas itu kami tidak mau menerimanya, maka kami menyatukan satu persepsi supaya ini jangan ada terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ustadz Junaidi Sirait mengharapkan agar masjid dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Selain itu, sebagai seorang umat muslim sudah selayaknya memiliki kewajiban untuk memakmurkan masjid. Masjid itu adalah tempat ibadah, sama-sama kita memakmurkan masjid itu dengan beribadah, baik itu salat, zikir, tasbih dan lain sebagainya. Dan kita harapkan dengan ibadah itu kita lebih dekat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak melupakan hablum minnas, hubungan kita kepada sesama manusia. Kita harus saling asah dan asuh, jangan saling memukul, iri dan dengki. Dalam momentum ini kita mengajak semua untuk menjaga persatuan dan kesatuan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Lebih baik kita damai, aman, damai dan tertib daripada kehancuran disebabkan karena perpecahan. Mungkin kita melihat ada yang mungkin menyalahfungsikan masjid. Berdasarkan momentum-momentum yang diperlukannya saja, kita harapkan masjid ini adalah kontinuitas dalam beribadah, tidak untuk mengambil momentum-momentum untuk keperluan dia dan kepentingan dia. Usai sholat tasbih dilanjutkan dengan zikir dan tablik akbar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puluhan tahun jalan sepanjang 5 km lebih yang berada di Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, rusak parah disebabkan melintasnya truk bermuatan overkapasitas yang membawa material galian dan hasil perkebunan. Meski sempat membuat warga resah, akhirnya jalan sepanjang 5 km ini sudah mulus dan diaspal beton oleh pemerintah Kota Binjai. Jalan Lejen Umar Baki Kelurahan Payaroba ini merupakan jalan alternatif menuju Kota Binjai, sekaligus merupakan perlintasan truk bermuatan overkapasitas, sehingga rusaknya jalan sangat menyulitkan masyarakat sekitar untuk beraktivitas. Sebelumnya perbaikan jalan sudah berulang kali dilakukan pemerintah Kota Binjai, namun karena banyaknya truk yang melintas sehingga badan jalan tidak kuat menahan berat beban dan rusak kembali. Pembangunan jalan beton yang bersumber dari dana APBD Kota Binjai ini hanya memakan waktu sekitar 6 bulan saja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai. Salah seorang warga berterima kasih kepada Wali Kota Binjai yang telah memperbaiki jalan dan langsung turun ke lokasi baik sebelum perbaikan maupun setelah jalan menjadi mulus. Kami warga Payaroba lingkungan 5 mengucapkan terima kasih banyak Pak. Jalan kami udah dibagusi, udah jauh dari api, abu, udah bagus. Makasih banyak ya Pak. Sementara itu Lurah Payaroba mengatakan jalan sepanjang 5 km lebih ini sudah berulang kali rusak. Namun berkat perhatian pemerintah kini sudah baik dan warga tidak khawatir akan rusak kembali. Lurah Payaroba bersama masyarakat Payaroba ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota Binjai yang sudah menepati janjinya untuk memperbaiki jalan di Kelurahan Payaroba ini sehingga jalannya udah cantik dan mulus. Warga berharap agar Wali Kota Binjai tanggap dengan permasalahan yang ada di seputaran Kota Binjai sehingga roda perekonomian berjalan dengan lancar. Pemirsa, Polda Sumatera Utara meluncurkan aplikasi patroli UMKM Apps Polri untuk memberikan rasa aman kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Polda Sumatera Utara bekerja sama dengan BPD Hipmis Sumatera Utara meluncurkan aplikasi patroli UMKM Apps Polri pada Jumat malam. Peluncuran aplikasi patroli UMKM Apps Polri untuk memberikan rasa aman kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah saat menjalankan usahanya di Kota Medan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan peluncuran aplikasi patroli UMKM Apps Polri ini sebagai jawaban agar para pelaku usaha dan masyarakat tidak merasa khawatir terhadap segala bentuk tindak kejahatan. Mantan Kapolda Riau ini meminta setelah aplikasi patroli UMKM Apps Polri ini diluncurkan, para pelaku usaha dan masyarakat dapat mengunduh atau mendownload melalui handphone berbasis Android. Dikatakan Kota Medan harus dijadikan kota metropolitan yang maju, aman, dan nyaman, serta membangun kota yang bisa memberikan ruang kreativitas bagi anak muda, pengusaha, dan masyarakat. Agung berharap melalui aplikasi ini bisa menjadi jawaban keresahan akan kejahatan segera ditangani oleh pihak kepolisian dengan cepat. MOU yang pertama tadi sudah dilaksanakan antara
pengusaha perhotelan berbintang di Medan dengan 40 UMKM yang mana dengan MOU ini tadi diinisiasi oleh DPD HIPNI Sumatera Utara dapat berlangsung, dan ini suatu hal yang luar biasa bahwa UMKM sekarang bisa masuk hotel. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi segmen Pilihan Rakyat. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, guna mengantisipasi peredaran informasi hoaks sekaligus menciptakan pesta demokrasi damai dan berkualitas pada pemilu 2024, Dewan Pers menggelar workshop kepada wartawan di Medan. Memasuki tahapan pemilu saat ini dilakukan oleh penyelenggara KPU dan Bawaslu dengan melakukan sejumlah rangkaian kegiatan, termasuk penjaringan peserta, kampanye hingga pencoblosan. Wartawan bertugas menyampaikan informasi kepada publik, memberi peranan penting dalam mengawal pemilu yang aman, jurdil, dan berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dewan Pers melakukan workshop peliputan pemilu 2024 terhadap sejumlah organisasi pers dan sejumlah pemret media cetak, online maupun elektronik se-Sumatera Utara. Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro saat menghadiri sekaligus membuka workshop mengatakan wartawan dalam melaksanakan tugasnya harus mengawal dan menjaga demokrasi dalam penyebaran informasi dan edukasi. Dalam memberikan informasi kepemiluan kepada publik, wartawan harus mematuhi aturan undang-undang pers maupun kode etik jurnalistik. Informasi pemilihan umum yang disebarkan wartawan melalui medianya masing-masing diterima masyarakat diharapkan terwujudnya pemimpin yang akuntabel dan bertanggung jawab. Selain itu juga wartawan dapat mewakili publik dalam pengawasan terhadap penyelenggara pemilu, sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi membantu KPU dan Bawaslu. Sebagai narasumber dalam workshop wartawan Kawal Pemilu dihadiri Ketua KPU Sumatera Utara Herdensi, Komisioner Bawaslu Sumatera Utara Saud Boang Manalu, dan Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro. Menjelang pemilu 2024, sejumlah pemilih pemula di Gunung Sitoli mendatangi kantor Dinas Dukcapil untuk merekam kartu tanda penduduk elektronik. Sejumlah remaja yang telah melewati usia 17 tahun ini telah memiliki kesadaran untuk melengkapi administrasi kependudukan berupa KTP elektronik. Di kantor Dinas Dukcapil Gunung Sitoli, para pemilih pemula ini mendapat layanan publik dari pemerintah secara mudah dan cepat. Perekaman data meliputi rekam iris mata dan sidik jari, kemudian tanda tangan dan foto diri. Salah seorang warga pemilih pemula, Rinandi, usia 19 tahun, asal Kelurahan Pasar Gunung Sitoli mengatakan ia berkeinginan untuk menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024. Untuk itu ia melengkapi data kependudukan dengan membuat KTP elektronik yang diwajibkan bagi pemilih pemula sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Buat membuat KTP. Itu dalam rangka apa, Dek? Mempermudah segala urusan. Buat apakah termasuk dalam rangka pemilu juga ini nanti, Dek? Iya. Termasuk, iya. Mengapa itu diwajibkan ya? Wajib. Ya, gimana pelayanannya tadi, memuaskan, cepat? Memuaskan, cepat. Kamu udah berumur berapa tahun sekarang? 19. Iya. Berdasarkan data yang dihimpun di wilayah Kota Gunung Sitoli, masih terdapat 3.000 lebih merupakan pemilih potensial non-KTP elektronik. Sementara KPU RI sudah menegaskan KTP elektronik wajib dimiliki oleh pemilih pada hari pemungutan suara. Untuk itu seluruh warga terutama pemilih pemula segera melakukan perekaman KTP elektronik melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah masing-masing. Komisi Pemilihan Umum Taput melakukan tahapan pencermatan daftar calon sementara anggota DPRD sesuai dengan tahapan pemilu tahun 2024 yang akan diumumkan pada hari Jumat 18 Agustus mendatang. Komisi Pemilihan Umum Taput memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan atau pergantian bacalek saat masa pencermatan rancangan daftar calon sementara kepada partai politik. Berdasarkan keputusan KPU nomor 996 tahun
tahun 2023 disebutkan bahwa dokumen bacalek yang telah diverifikasi administrasi dan dilakukan perbaikan serta dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat diganti pada masa pencermatan rancangan DCS mulai tanggal 6 hingga 11 Agustus mendatang. Dalam tahapan pencermatan tersebut hingga selesai untuk ditetapkan dalam penetapan DCS akan diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus mendatang. Selain itu, menurut Ketua KPUD Taput, untuk penetapan daftar calon tetap akan dilakukan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU. Ketua KPUD Taput Korpman Pasaribu mengatakan dalam pencermatan DCS, partai politik yang sudah yakin dengan daftar bacaleknya, maka datanya akan dikunci KPU. Dan bagi partai politik yang hendak melakukan perubahan, maka KPU akan meminta partai politik mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Sekarang ini sejak tanggal 6 sampai 11 kita melakukan pencermatan DCS, calon DCS. Baru kita nanti akan menyusun daftar calon sementara. Tanggal 18 Agustus 2023 kita menetapkan daftar calon sementara. Itulah saya kira Pak segala kegiatan kita sampai saat ini. Dan sekaligus kita meminta tanggapan masyarakat perihal peserta pemilu dalam hal ini calon legislatif yang akan kita tetapkan nanti dalam calon sementara. 3 kepala desa di Kabupaten Deli Serdang mengajukan surat pengunduran diri disebabkan karena maju menjadi calon anggota legislatif ataupun caleg di pemilu 2024. 3 kepala desa yang mengajukan pengunduran diri ke Bupati Deli Serdang Asyari Tambunan diantaranya Parianto, Kades Purwodadi, Kecamatan Pagar Merbau, Rasman Tarigan, Kades Batulayang, Kecamatan Sibolangit, serta Reno Ginting, Kades Gunung Klawas, Kecamatan Namurambe. Ketiga kades itu mengajukan pengunduran diri kepada masing-masing camat kemudian diteruskan ke Bupati Deli Serdang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari ketiga orang kades itu, Reno Ginting mencalonkan diri sebagai bacalek di tingkat provinsi, sementara Parianto dan Rasman Tarigan di tingkat Kabupaten Deli Serdang. Kedua kades mengundurkan diri. Parianto dan Reno Ginting merupakan sama-sama maju dari Partai Kebangkitan Bangsa, sementara Rasman Tarigan maju dari Partai Nasdem. Komisioner KPU Deli Serdang Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu Ziaul Haq Siregar mengatakan, 2 kepala desa yang mengundurkan diri telah masuk datanya untuk menjadi bakal caleg di Kabupaten Deli Serdang. Adapun berkas kedua kepala desa itu saat ini sudah lengkap, namun surat pengunduran diri mereka belum ada diterima pihak KPU Deli Serdang. Sebelum surat pengunduran diri diterima oleh kepala desa, namun surat pengajuan pengunduran diri itu bisa menjadi pelengkap sebagai syarat untuk mendaftar di KPU Deli Serdang. Pada pasal 14 PKPU 10 tahun 2023 di situ jelas bahwa sebelum penetapan DCT itu pada tanggal 4 Oktober, berarti di tanggal 3 KPU Kabupaten Deli Serdang sudah harus mendapatkan SK pemberhentian dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kalau kita lihat dari regulasi yang ada ya di PKPU 10 itu Bang tahun 2023 ada itu kalau tidak salah di pasal 12 ya di poin 6. Di situ ada menyebutkan bahwa surat pengajuan pengunduran diri itu tidak dapat ditarik kembali. Pihak KPU Deli Serdang saat ini masih dalam tahapan pencermatan data bacalek DPRD Kabupaten Deli Serdang dari 18 partai dengan jumlah 868 orang di KPU Deli Serdang. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selain sebagai hiburan, permainan olahraga tradisional memiliki banyak manfaat positif. Di antaranya dapat mengembangkan potensi diri melalui kegiatan olah pikir, olah rasa, dan olahraga bagi siswa secara dini. Permainan olahraga tradisional juga mengandung nilai karakter seperti nilai religiulitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas untuk membangun karakter pada anak.
Menurut statistik kebudayaan pada tahun 2017, diperkirakan terdapat 785 jenis permainan dan olahraga tradisional di tanah air. Namun di era teknologi dan informasi saat ini, permainan dan olahraga tradisional mulai tergantikan dengan permainan modern berbasis elektronik maupun ragam jenis hiburan digital lainnya. Salah seorang guru olahraga di SD Negeri Sukarame mengatakan, olahraga tradisional saat ini digelar di sekolah dasar dan mendapat dukungan dari orang tua dan wali murid karena dapat mengurangi pemakaian gadget. Memang olahraga tradisional ini kami buat untuk mendukung pendidikan karakter kepada anak-anak. Karena olahraga tradisional kita ketahui banyak nilai-nilai karakter yang terkandung di dalamnya seperti kerjasama, kerja keras, tanggung jawab, dan yang paling penting adalah interaksi sosial, mengingat saat ini anak-anak lebih memilih bermain gadget ataupun game online. Jadi sebenarnya olahraga tradisional ini juga menjadi salah satu cara kita untuk menekan anak-anak supaya jangan lagi lebih banyak memainkan game online. Sementara itu, Ketua Komite Permainan Olahraga Nasional Joni Ramses Simanjuntak menjelaskan, di mana pandemi COVID-19 lalu, siswa belajar dengan gadget dapat mempengaruhi siswa lebih individu dan emosional. Dengan adanya permainan olahraga tradisional ini, selain melestarikan budaya nasional, juga menjauhi anak didik dari pengaruh negatif gadget. Saya berharap ya melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan bahwasanya di setiap sekolah sudah membentuk pangkalan-pangkalan permainan tradisional agar permainan tradisional ini berkembang luas di Kabupaten Labuan Batu Utara dan menjadi motor untuk Provinsi Sumatera Utara agar berkembangnya permainan tradisional di Kabupaten Labuan Batu Utara. Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara membentuk pangkalan permainan dan olahraga tradisional di sekolah, bertujuan agar olahraga tradisional dapat berkembang. PSMS Medan kembali berhasil memetik kemenangan pada laga kedua turnamen pramusim Gupsu Edi Rahmayadi Cup menghadapi PSDS Deli Serdang. Kemenangan dengan skor 2-0 ini berhasil membuat PSMS Medan kokoh di puncak klasemen dan dipastikan melaju ke babak final. PSMS Medan menghadapi PSDS Deli Serdang memiliki histori tersendiri yang dikenal sebagai derby sumut klasik sejak era Liga Zaman Perserikatan. Oleh sebab itu, pertemuan antara kedua tim kota dan kabupaten yang bertetangga ini selalu menjadi tontonan menarik bagi masyarakat Sumatera Utara. PSMS dan PSDS yang saat ini berada di level kompetisi yang sama, yakni Liga 2, membuat kedua tim sama-sama bermain ngotot dan percaya diri sejak awal pertandingan. Jual beli serangan pun tak terhindarkan sepanjang babak pertama pertandingan berjalan. PSMS Medan berhasil menciptakan peluang lewat berbagai penetrasi pemain depan dan pressure ketat para pemain sayapnya ke jantung pertahanan PSDS Deli Serdang. Namun skor kacamata bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, PSMS maupun PSDS menaikkan tempo permainan. Pertarungan di lini tengah antara kedua persebelasan cukup panas hingga beberapa kali terjadi pelanggaran. PSMS Medan akhirnya berhasil memenangkan pertandingan lewat 2 gol di pertengahan babak kedua. Saya apresiasi kerja keras para pemain. Artinya mereka habis pertandingan kemarin lawan Lagura, recovery hanya 1 hari. Ya, 1 hari ini bertanding lagi. Ya, otomatis kondisi fisiknya belum kembali bugar, tetapi mereka masih punya daya juang. Mereka seorang petarung dan pemenang. Pelatih PSMS Medan Ridwan Saragi menyebut permasalahan timnya pada pertandingan kali ini yakni faktor kelelahan yang masih cukup tinggi. Pasalnya sejak pertandingan perdana menghadapi Labura kemarin, Ayam Kinantan hanya memiliki masa recovery 1 hari. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 14 Agustus 2023. Halo Sobat BMKG, saya Tami, Perkewan BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot di Sumatera Utara Senin 14 Agustus 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara perkirakan berawan dan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Deli Serdang, Kepulauan Nias, Pakpak Barat, Tapteng, Sibolga, Humbahas, Tapsel, dan Mandina. Sedangkan untuk siang hingga sore hari
berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang terjadi di Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk di malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Simalungun, Tapsel, Madinah, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Batubara, Asahan, Taput, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Labusel, Kepulauan Nias, Madinah, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 11 Agustus 2023, titik panas atau hotspot Sumatera Utara tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat sertai petir dan angin kencang yang mana terjadi sebagian wilayah lereng timur, pegunungan, pantai barat, dan lereng barat Sumatera Utara yang mana dapat menyebabkan banjir, longsor, gunungan air, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Ayu Alvinio Kore. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.